Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rusky Bikatra, salah satu channel yang akan selalu berbagi serta membahas tuntas tentang ilmu seputar peternakan entok. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu saya akan mendoakan buat teman-teman yang sudah klik video ini, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan langsung lanjut ke pembahasan kali ini. Baik teman-teman dan sobat semua, jadi pada kesempatan kali ini kita akan sharing dan berbagi kembali, tentu saja masih mengenai seputar peternakan entok. Lebih tepatnya kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara merawat dan membesarkan DOD entok atau anakan entok yang baru beli dari toko ternak maupun dari hasil penetasan kita sendiri. Artinya bagaimana sih supaya anakan atau DOD entok kita tetap sehat dan 100% hidup. Ya teman-teman, karena banyak sekali dari teman-teman kita yang mengeluhkan tentang ini. Jadi merawat DOD entok itu tidak semudah membalikan telapak tangan teman-teman ya. Jadi tidak seperti merawat entok yang sudah besar. Untuk itu diperlukan pemahaman atau hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam membesarkan dan merawatnya. Tentu saja melalui cara-cara sebagai berikut teman-teman. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa merawat anak-anak entok ini atau DOD entok tentu saja akan lebih sulit ya, akan lebih rawan jika dibandingkan dengan merawat entok-entok yang sudah dewasa. Karena tingkat kekebalan tubuh yang masih sangat minim ya pada DOD entok ini, tentu saja mereka akan mudah sekali terjangkit penyakit. Untuk itu diperlukan cara-cara khusus yang harus kita lakukan ya, agar mereka anak-anak entok ini tetap dalam keadaan sehat ya, setidaknya sampai lepas masa pertumbuhan, yaitu di usia 2 bulan. Nah, jadi ketika kita berhasil membesarkan anakan atau DOD entok ini hingga usia 2 bulan, maka berarti kita sudah bisa lepas dari masa-masa kritis ya teman-teman. Karena masa-masa kritis anakan entok ini adalah di usia 0 sampai kepada usia 2 bulan. Yang mana di usia-usia ini rentan sekali terkena penyakit teman-teman. Nah, jadi langkah yang pertama sekali harus kita lakukan adalah membuat kandang pembesaran, yaitu yang beralaskan kawat ayam atau jaring ataupun setrimin. Intinya supaya nanti alas kandang itu tidak bisa menampung kotoran-kotoran dari DOD entok kita, sehingga kotorannya langsung turun ke bawah ya, dan kita bisa membersihkannya dari bawah dengan mudah, sehingga bau amoniaknya tidak terserap langsung oleh DOD entok kita. Karena itu juga menjadi pemicu terjadinya anakan entok itu kemudian sakit karena terlalu sering menghirup amoniaknya sendiri ya, atau kotorannya sendiri. Nah, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua ya, ketika kita membesarkan anakan entok itu dari bibit beli dari toko ternak, maka kita harus mempersiapkan lampu ya teman-teman. Seperti itu, kita sudah siapkan lampunya ya, karena peran lampu ini sebagai pengganti peran daripada indukan entok ya, untuk menghangatkan mereka. Apalagi ketika kita membesarkan anakan entok ini atau DOD entok ini di musim pancaroba ya, siang begitu panas sekali dan kemudian begitu malam dinginnya luar biasa. Ini juga yang akan membuat anakan entok ini kemudian kurang akan kehangatan sehingga banyak pertumbangan. Untuk itu kita di sini harus menyediakan lampu sebagai penghangat mereka. Dan setelah kita berikan lampu ternyata masih ada juga yang tumbang, maka kita harus tutup ya dinding-dinding kandang dengan menggunakan alas goni ataupun karung. Intinya kandang bisa tertutup supaya anginnya tidak bisa masuk. Artinya supaya anakan entok ini bisa terlindungi dari hawa dingin ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah persiapan makan dan minum. Jangan sampai telat. Intinya minum jangan sampai telat, dan makanannya juga jangan sampai telat. Mengenai makanannya untuk anakan entok ya sudah sering kali saya review, yaitu dengan menggunakan Bravo 311, itu yang terbaik kalau menurut saya. Nah, jadi hanya itu teman-teman persiapan yang harus kita lakukan untuk membesarkan anakan entok ini atau DOD entok ini yang hasil dari beli dari toko ternak. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa membesarkan atau membuat
anakan entok ini tetap sehat juga ya, tetapi hasil tetasan sendiri. Nah, ini cara baru ya teman-teman, cara baru yang bisa kita lakukan. Nah, jadi cara ini sangat efektif sekali teman-teman ternyata. Jadi ketika entok-entok kita ini menetas ya di musim pancaroba, maka cara yang paling efektif dan yang paling tepat menurut saya setelah saya melakukan uji coba, ternyata ya anakan entok ini jangan langsung kita pisahkan dengan indukannya ya, tetapi indukannya kita masukkan juga ke kandang pembesaran seperti ini. Tujuannya karena di musim pancaroba ini tentu saja akan membuat anakan-anakan entok ini bertumbangan, banyak sekali yang bertumbangan teman-teman dan sahabat semua, sehingga kita sangat memerlukan peran daripada indukan dalam hal ini minimal sampai usia 1 minggu. Jadi indukannya jangan dipisahkan dulu dengan anakannya ya, sehingga indukannya boleh kita masukkan ke kandang pembesaran seperti ini minimal sampai usia 1 minggu ya, setidaknya sampai benar-benar daya tahan tubuh dari anakan entok ini bisa lebih kuat lagi ya teman-teman. Artinya setelah 1 minggu nanti maka kita akan pisahkan. Jadi beda dari cara saya yang biasa ya teman-teman. Kalau cara saya biasa itu usia 1 hari bisa langsung saya pisahkan dengan indukannya. Tetapi berhubung yang kita hadapi adalah musim pancaroba ya, panas terik di siang hari, panasnya luar biasa, begitu malam hari dinginnya luar biasa. Kita sangat memerlukan peran daripada indukan entok ini untuk menghangatkan anak-anaknya di malam hari. Dengan cara seperti ini alhamdulillah teman-teman dan sahabat semua, kita bisa buktikan sudah usia 3 hari ini ya, alhamdulillah anakan entok ini tetap dalam keadaan sehat dan terlindungi oleh indukannya teman-teman. Meskipun di lokasi saya ini saat ini dalam musim pancaroba ya, luar biasa teman-teman dan sahabat semua. Alhamdulillah dengan cara ini bisa dibuktikan teman-teman dan sahabat semua sangat efektif dan sangat bagus sekali hasilnya. Nanti di usia di usia 1 minggu akan kita pisahkan dari indukannya. Saya rasa di usia 1 minggu anakan-anakan entok ini sudah mulai kuat ya, sudah mulai tahan, sehingga bisa kita pisahkan dengan indukannya teman-teman dan sahabat semua. Dan kemudian sama dengan ketika kita membesarkan anakan entok dari toko ternak ya, hasil dari beli. Untuk masalah pakan juga tidak boleh telat, minumnya juga tidak boleh telat, dan untuk hasil maksimal kita harus menggunakan cucian air beras ya di usia 0 sampai kepada paling tidak 1 bulan ya untuk air minumnya. Itu hasil maksimal teman-teman. Jadi untuk pakannya kita gunakan Bravo 311 ya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini teman-teman, mudah-mudahan menginspirasi dan bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di video-video Rizky Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.